Oke, lu sekarang lagi mengalami withdrawal symptoms PMO atau fase flatline nama lainnya. Rasanya nggak enak ini, mood terasa lesu. Rasanya kayak depresi gitu hari-harinya. Buat yang belum paham sama gimana proses pemulihan tubuh dari kecanduan PMO itu berjalan, mungkin lu salah nganggapnya ini nggak normal. Harusnya nggak kayak gini. Terus akhirnya jadi mikir, kalau gitu gue PMO aja dong, asal dikontrol, asal nggak berlebihan. Karena nggak enak gue ngalamin perasaan depresi kayak gini. Kalau lu terjebak di cara berpikir yang kayak gini bahaya, lu malah tergoda buat balik lagi PMO dan sampai kapan juga nggak bakal bisa berhenti total. Withdrawal symptoms itu normal, oke? Dan pasti lu alami begitu lu mutusin udahan dari habit tertentu yang adiktif. Gue contohnya belakangan lagi mengurangin minum kopi yang sebelumnya setiap hari, itu selalu minum jadi seminggu sekali maksimal doang sekarang. Semingguan awal nggak ngopi dari yang sebelumnya rutin setiap hari itu gila berat banget asli. Gue mengalami withdrawal symptoms yang parah, withdrawal symptoms kafein di sini. Tapi gue push terus, gue paksain terus karena gue paham kafein itu nggak bagus kalau beredar di tubuh di darah terus selama 24/7. Makanya fase withdrawal symptoms kafein yang sangat berat ini bisa gue lalui karena gue punya why-nya, gue punya alasannya. He who has why can bear anyhow. Dia yang punya why untuk hidup dapat menanggung segala how yang menghalanginya, seperti yang si Nietzsche bilang. So, withdrawal symptoms itu fase normal yang harus lo lewati. Kenapa ini sulit? Karena disinilah tubuh adaptasi ulang. Unlearn hal-hal berbau PMO yang biasa lo lakuin sebelumnya dan mulai membiasakan hidup tanpa PMO. Belajar ulang dari awal, makanya berat normal. Anak kecil belajar naik sepeda pertama kali itu pasti jatuh, susah, berat. Pokoknya hal-hal yang harus adaptasi dari awal itu pasti susah dan berat untuk dilakukan, termasuk unlearn dari PMO. Nah, tapi yang mau jadi fokus gue di pembahasan kali ini lebih ke hal-hal suportif yang sebaiknya lu lakuin juga biar proses withdrawal symptoms PMO lu yang berat ini jadi nggak begitu berat rasanya. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Oke, pertama-tama yang harus lu pahami dulu, perasaan depresi, gloomy, stres, seperti kehilangan gairah hidup yang lu rasain di minggu kedua, minggu ketiga sejak lu terakhir kali PMO, itu tentu kontributor utamanya adalah karena lu nggak lagi PMO. Secara hormon, terutama dopamin dan juga hormon-hormon lainnya kayak oksitosin, prolaktin yang sebelumnya rutin lu stimulasi dengan PMO itu sekarang jadi nggak aktif dengan lu tidak lagi melakukan PMO. Sebelumnya lu sering ada di kondisi yang high, di kondisi yang tinggi, yang enak, efek dari nikmat sesaat dari PMO. Sekarang nggak pernah lagi lu ngerasain itu semenjak berhenti dari PMO. Dari sinilah lu crashing down. Jadi ini normal, membuat lu turun, lemes, dan depresi. Withdrawal symptoms PMO kontributor utamanya, oke? Kontributor utama lu mengalami depresi. Bukan kontributor satu-satunya. Ini harus lu garis bawahi. Dari sini gue harap lu udah mulai paham arah pembahasan gue itu mau kemana. Jadi lu harus perhatiin juga faktor-faktor lainnya, aspek-aspek lainnya di hidup lu yang bikin lu stres gitu. Let's say di minggu ke-6, minggu ke-7 berarti itu hari ke-40, 50 tanpa PMO. Lu ada masalah di kerjaan atau di sekolah atau di kuliah buat yang masih siswa atau mahasiswa, yang mana ini makin menambah level stres lu. Udah lu lagi kurang begitu mood akibat withdrawal symptoms PMO, lagi depresi, lagi gloomy, lagi berawan mood lu, ditambah stres juga gara-gara drama di kerjaan atau di sekolah atau di kampus. Nanti lu malah mikirnya, gue sekarang kok stres banget ya, ini gara-gara berhenti PMO nih. Padahal ada faktor lain, yaitu drama di urusan pekerjaan atau sekolah atau kampus contohnya. Jadi banyak musuh dalam selimut yang juga mesti lu awasi biar hal-hal kayak gini tuh nggak menambah beban perasaan stres dan depresi lu. Karena kemungkinan besar lu pasti nuduhnya gara-gara the only one withdrawal symptoms PMO, gara-gara berhenti PMO doang, padahal itu bukan satu-satunya kontributornya. Gue kasih contoh lain yang juga lebih spesifik yang sangat ngefek banget ke mood dan perasaan hati lu, yaitu pola makan misalnya. Lu makan karbo atau gula yang banyak banget atau junk food lah gitu. Terus gara-gara ini
ya habis makan gula pasti kan insulin naik buat ngatur gula darah. Naiknya insulin ini juga menyebabkan lu jadi lemes, ngantuk, dan drop secara energi. Makanya banyak orang itu butuh ngopi habis makan siang karena mereka ngantuk, kebanyakan makan karbo pas makan siang akibat insulin naik. Jadi maksud gue adalah kalau pola makan lu seperti sampah di momen lu lagi mengalami withdrawal symptoms PMO, lagi bertarung sama perasaan depresi ini, ya ini bakal memperburuk kondisi lu. Jaga makan itu juga penting, makanya jangan asal makan, prefer yang real food, less process, hindari yang UPF, ultra processed food gitu maksudnya. Gini, lu harus berpikir strategis, ngelihat semuanya itu berkaitan satu sama lain. Makanan itu ngaruh ke mood lu, terus apa lagi coba, jam tidur kan, paparan blue light, sinar biru dari gadget, dari layar, gara-gara kurang gerak juga, sedentary, kebanyakan rebahan, duduk scrolling, gak pernah keluar rumah, jalan kaki kena sinar matahari, kebanyakan stay duduk di dalam ruangan sambil scrolling pastinya, apalagi kan. Semua ini ngaruh ke entah memperingan perasaan depresi withdrawal symptoms PMO lu atau memperburuk. Bisa jadi kan kenapa rasa depresi di fase flatline lu itu berat banget, itu akibat faktor-faktor yang tadi gue sebutkan. Lu gak sadar, lu makannya sembarangan, lu ada problem di kerjaan yang nggak lu kelarin, nggak lu solve, lagi berantem sama pacar, sama orang tua, sama temen, lu kurang tidur juga, jam tidur berantakan, kebanyakan scrolling, terpapar sama hal-hal di medsos yang bikin lu overthinking gitu. Sekarang kalau dibalik misalnya, di luar dari perasaan depresi withdrawal symptoms PMO, lu nggak ada masalah nih. Kayak makannya bagus, dijaga, tidur nggak pernah kurang, selalu tidur minimal 7 jam atau 8 jam lebih oke lagi. Dari kerjaan lu aman, nggak ada masalah, lu bertanggung jawab terhadap kerjaan lu, social life aman juga, lu punya temen, lu nggak ada masalah sama mereka. Pas lagi sendiri lu baca buku atau olahraga, sering keluar rumah jalan kaki, terkena sinar matahari. Kondisi kayak gini itu bakal ngasih motivasi booster banget buat lu untuk melalui fase withdrawal symptoms PMO yang untungnya cuma sementara ini. Walaupun lu agak depresi tapi masih ada rasa optimisme gitu di diri lu. Ini ngebantu banget asli buat menjaga kondisi mental lu biar tetap waras, biar stay positif, stay optimis di tengah cobaan berat withdrawal symptoms PMO ini. Semua aspek di kehidupan lu itu berkaitan erat satu sama lain. Semuanya berhubungan kuat, mempengaruhi satu sama lain. Jadi jangan fokusnya cuma di PMO doang gitu maksud gua. Jangan terlalu over obses sama gua harus melalui withdrawal symptoms ini pokoknya walaupun berat banget, tapi lu nggak merhatiin aspek lain yang juga mendukung lu untuk memperingan atau memperburuk, kayak yang tadi udah kita bahas, kayak pola makan, jam tidur, tingkat stres, lifestyle lu secara overall itu lu abaikan gitu. Hidup itu bukan cuma PMO masalahnya kan, harus balance semuanya. Kalau area yang basic tadi itu lu improve, lu bagusin, maksudnya di momen lu nyentuh 4 minggu, 5 minggu, atau 6 minggu stop PMO, lu juga ngelakuin perubahan besar di area-area tadi. Makan dibenerin, lebih sering baca buku, lebih sering keluar rumah, lebih sering jalan kaki. Ini bakal mempermudah lu juga biar jadi gampang buat stop PMO-nya. Karena semuanya saling berhubungan. Alright, thank you so much for watching. Like, share, komen, dan juga subscribe seperti biasa. Kalau pengen deep dive lebih mendalam lagi tentang apa yang gue bahas di video kali ini, cek ebook gue, link ada di deskripsi. Bacaan yang sangat keren, yang gue jamin lu pasti nggak akan nyesel karena akan sangat ngubah hidup lu. Berjumpa lagi di video selanjutnya.